Selamat pagi, selamat datang di Renungan Harian Toraya, Rabu 21 Desember 2022. Sebelum masuk di Renungan Harian Toraya, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus kami akan baca firman-Mu, biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari. Di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Pembacaan kita terdapat pada Yesaya 33 ayat 17 sampai 24. Yesaya 33 ayat 17 sampai 24. Engkau akan memandang raja dalam semaraknya, akan melihat negeri yang terbentang jauh. Dalam hatimu engkau akan memikirkan kengerian yang sudah-sudah. Sudah lenyapkah juru hitung? Sudah lenyapkah juru timbang? Dan sudah lenyapkah orang yang menghitung menara-menara? Tidak lagi ada kau lihat bangsa yang biadab itu, bangsa yang logatnya samar sehingga tidak dapat dipahami, yang bahasanya gagap sehingga tiada yang mengerti. Amin, firman Tuhan. Tema hari ini adalah Tuhan ialah Raja kita. Raja selain memiliki kedudukan dan kekuasaan tertinggi, ia juga wajib dihormati serta dituruti segala perintah-perintahnya. Siapa yang tidak menaati raja sudah bisa dibayangkan nasib yang akan dihadapinya. Pembacaan kita hari ini adalah bagian dari nubuatan tentang kelepasan orang Israel, khususnya kerajaan Yehuda, dari penjajahan dan penindasan. Oleh karena itu, perikop dalam pasal 33 diberi judul Tuhan adalah penolong dan Raja di Sion. Sion akan kembali menjadi tempat pertemuan raya umat Allah. Dan Yerusalem akan menjadi tempat yang aman, ayatnya yang ke-20. Dari tempat inilah mereka melihat betapa mulianya Tuhan, karena dialah penolong dan Raja di Sion. Tuhanlah yang bertindak sebagai hakim yang memberi hukum. Perkataannya merupakan hukum bagi kita dan kepadanya setiap pikiran dan tindakan kita dibawa ke dalam suatu kepatuhan kepadanya. Tuhan ialah Raja yang kepadanya kita memberi hormat dan penghargaan setia karena Dia yang menyelamatkan kita. Ayatnya yang ke-22. Dalam Minggu Advents yang terakhir di tahun 2022, kita diingatkan oleh firman Tuhan ini, bahwa Tuhan yang telah menyelamatkan dan membebaskan kita dari kuasa dosa adalah Raja atas hidup kita. Sehingga kesetiaan dan kepatuhan kepada setiap perintah atau hukum yang diberikannya menjadi ukuran dan acuan dalam menata dan menjalani kehidupan karunia-Nya ini. Hidup kita adalah anugerah-Nya. Karena itu hendaklah harus dijalani dalam ketundukan tanpa syarat kepada apa kehendak Tuhan, bukan menurut apa kehendak kita. Tunduklah kepada Raja yang agung, biarkanlah Dia yang memerintah atas seluruh hidup kita, sehingga kita senantiasa menyaksikan kemuliaan-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Yesus, terima kasih atas firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini tetap tinggal di hati kami dan kami lakukan setiap hari dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.